Terus kibaskan selendangmu, nyanyikan kidung dengan nurani. Jangan
kisah dua kerajaan bernama Majapahit dan Pajajaran yang hidup dengan penuh kedamaian pada masa abad ke-8. Kehidupan rakyatnya yang harmonis serta kerajaannya yang terbilang cukup makmur. Suasana pagi di istana Majapahit. Raden Wijaya duduk di singgah sana dengan patih yang berdiri di sampingnya. Bagaimana keadaan kerajaan hari ini, patihku? Semuanya baik-baik saja. Rakyat bahagia dengan hasil panen yang melimpah dan perdamaian yang kita pertahankan. Sementara itu, suasana pagi di kerajaan Pajajaran, Prabu Siliwangi yang duduk di singgasana dengan patih gagahnya yang berdiri di sampingnya. Bagaimana kondisi kerajaan saat ini, Patih? Semuanya baik-baik saja. Rakyat juga hidup dengan nyaman dan aman tanpa ada masalah. Apakah ada masalah di kerajaan akhir-akhir ini? Sejauh ini tidak ada masalah, Gusti Prabu. Setelah perbincangan antara Prabu Siliwangi dengan patihnya tersebut kembali dengan urusan mereka masing-masing. Sementara itu di kerajaan Majapahit, Raden Wijaya bersama patihnya memutuskan untuk berkeliling desa melihat kondisi rakyat di sana. Mari patihku, temani aku untuk berkeliling desa. Baiklah Yang Mulia. Di tengah perjalanan Raden Wijaya merasa wilayahnya tersebut kurang luas dan berniat untuk memperluas wilayahnya. Patih, aku merasa perlu memperluas wilayah kekuasaan sampai ke timur. Tentu Yang Mulia, saya akan beritahu apakah wilayah tersebut sudah berkepemilikan atau tidak. Ada atau tidaknya, aku menginginkan wilayah itu dengan segera. Baik Yang Mulia, saya akan segera mencari informasi dengan segera. Setelah Pati Majapahit mencari informasi kepemilikan, akhirnya ia menemukan informasi bahwa tidak ada pemilik untuk wilayah tersebut. Yang Mulia, saya sudah menemukan informasi bahwa wilayah tersebut tidak ada pemiliknya. Kalau begitu, segera bangun tapal yang menyatakan bahwa itu adalah wilayahku. Baik Yang Mulia, saya akan segera membangun tapal tersebut. Setelah adanya kesepakatan membangun tapal tersebut, dibuatlah sebuah tapal yang menyatakan wilayah tersebut milik Raden Wijaya, yang ternyata pembangunan tersebut dilihat oleh salah satu warga desa Majapahit bernama Siti. Dimulai dari suasana di pasar desa, warga desa berkumpul dan membicarakan gosip perbatasan antara kerajaan Majapahit dan kerajaan Pajajaran. Rene. Sugeng enjing warga desa. Piye kabare kabeh? Sugeng enjang, kabaripun sae Mbah. Mugi-mugi simbah ugi sehat. Menapa panjenengan mireng kabar ingkang ngandharaken menawi Praja Majapahit badhe jembaraken wilayah? Nggih, kula ugi mireng bilih Majapahit nembe jebaraken wilayah kanthi bangun wujude tapel wates ing cedhak kene kanggo ngandhakake papan kono duwene Majapahit. Janipun wonten menapa? Kula mireng tlatah menika kagungane Pajajaran kang dijaluk dening wong-wong Majapahit. Kene yo papan iku bisa dadi duwene Majapahit. Piye pamanggihmu cah? Miturut kula, tapel wates mangke badhe damel dardah artaning Majapahit lan Pajajaran sarta mesti wae menehi dampak kanggo desane dhewe. Bener uga Siti, yen kedaden perang mesti ana dampake ing perdagangan lan pertanane awak dhewe. Aneh rasane saklawase urip damai dumadan kudu ngadepi kahanan sing kaya ngene. Kabeh iki mesti amarga saka panggedene kraton kang duweni sifat adigang, adigung, adiguna. Dhewe kabeh ora mikirke nasibe rakyat cilik kaya awake dhewe. Apiye pamerintah menake perhatian luwih ing rakyate lan ngupadi solusi damai. Ora ana kang becik saka perang. Nggih, Mbah Slamet, leres. Awak dhewe namung saged memuji. Mugi-mugi panggedene awak dhewe bijak lan oleh ngerampungake perkara iki kanthi damai. Mereka melanjutkan perbincangan sambil membeli dan menjual barang dagangan di pasar desa.
Suasana cair, tetapi rasa kekhawatiran tetap ada di hati warga desa mengenai nasib mereka jika konflik pengambilan wilayah yang tidak adil tersebut tidak segera diselesaikan dengan damai. Setelah selesai melakukan perbincangan tersebut, ternyata adanya warga Pajajaran yang telah mendengar perbincangan warga desa Majapahit dan segera melaporkannya kepada Patih Prabu Siliwangi. Saya kemari ingin melaporkan bahwa kerajaan Majapahit telah membangun tapal batas di wilayah kita. Apa? Dari mana aku mendapatkan berita tersebut? Saya mendengar perbincangan warga desa Majapahit yang tengah membahas pembangunan tapal batas di wilayah kita. Baiklah, aku akan menyampaikan berita ini kepada Gusti Prabu. Setelah perbincangan antara warga desa dengan patih kerajaan Pajajaran, patih tersebut melaporkan berita itu kepada Prabu Siliwangi. Gusti Prabu, Gusti, ada berita penting yang harus saya sampaikan. Ada berita apa rakyatku? Mengapa engkau terlihat gelisah? Begini Gusti Prabu, Raden Wijaya tengah membangun tapal batas di wilayah kita tanpa sepengetahuan Gusti. Apa? Apa kau yakin dengan berita tersebut? Saya yakin Gusti Prabu, sebab berita ini tengah dibicarakan banyak warga di desa Majapahit. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus datang untuk memastikan berita tersebut. Patih, mari temani aku untuk datang ke wilayah tersebut. Sesampainya di wilayah pembangunan tersebut, Prabu Siliwangi mendercak kesal dan marah kepada Raden Wijaya yang juga berada di wilayah pembangunan itu. Wijaya, apa maksudmu membangun tapal di wilayahku tanpa sepengetahuanku? Apa katamu? Ini wilayahmu. Apa kau sedang bermimpi, wahai Siliwangi? Ini adalah wilayahku, Siliwangi. Bangun dan mandilah, kau tidak wangi. Aku sedang serius, Wijaya. Mangea. Bicaralah dengan serius. Ini bukan masalah kecil yang bisa dipermainkan. Lantas, apa maumu, Siliwangi? Aku ingin menyatakan perang untuk memperebutkan pemilik sah dari wilayah ini. Wih, mengerikan. Aku terima tantanganmu itu, Siliwangi. Setelah menyatakan perang tersebut, mereka kembali ke kerajaan masing-masing dan mulai menyusun strategi perang yang akan diadakan segera. Sementara itu, di kerajaan Pajajaran, Prabu Siliwangi berniat untuk menyusun strategi perang bersama utusannya, yaitu Satria. Satria, kemarilah. Bagaimana Gusti Prabu? Aku memerintahkan kau untuk menyusun strategi perang dan menjadi pemimpin jalannya perang ini. Baiklah Gusti Prabu, saya akan menjalankan perintah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Sementara di kerajaan Majapahit terdapat kegelisahan Raden Wijaya. Kemarilah, Batara. Ada apa yang mulia? Mengapa engkau terlihat cemas? Jadi, kerajaan Pajajaran menyatakan perang kepada kerajaan kita karena masalah pembangunan tapal. Lalu apa yang akan kita lakukan yang mulia? Kita harus memulai menyusun strategi perang, Batara. Jika hanya mengandalkan strategi perang, menurut saya kita akan kalah yang mulia, karena pasukan Pajajaran lebih banyak dan unggul. Lalu, apakah kau memiliki saran yang dapat membuat kita memenangkan perang tersebut? Saya memiliki rencana yang sangat amazing. Jadi, saya berencana mengajak kerjasama utusan Pajajaran untuk memberikan segala informasi persiapan perang di kerajaan Pajajaran. Bagaimana jika dia menolak? Kita akan berbohong untuk memberikan imbalan berupa uang, kekuasaan, dan setengah dari wilayah yang didapatkan. Aku setuju dengan saranmu, Batara. Tidak sia-sia aku memberimu makan kemarin. Hahaha. Setelah menyusun strategi tersebut, Batara menyuruh Satria untuk menemuinya secara diam-diam di sebuah gubuk desa kecil. Untuk apa kau menyuruhku kemari? Ada hal yang ingin kukatakan padamu. Katakanlah segera. Jadi begini, kau di kerajaan Pajajaran hanya menjadi budak dari atasanmu. Apa kau tidak ingin memiliki posisi yang lebih tinggi dari posisi menjadi budak rendahan itu? Apa maksudmu mengatakan hal seperti itu, Batara? Apa kau tidak ingin mengangkat derajat keluargamu? Apa kau juga tidak ingin melihat keluargamu hidup mapan dan tidak kesusahan? Tentu ingin, karena itu adalah tujuanku hidup di dunia ini. Bekerja samalah denganku, maka kau akan mendapatkan tujuanmu itu, Satria.
Mudah saja, kau hanya sekedar memberikan segala informasi terkait strategi perang dari kerajaan Pajajaran kepadaku. Bagaimana jika kerjasama ini diketahui oleh Prabu Siliwangi? Tenang saja, kerajaan Majapahit ada di pihakmu. Baiklah, aku terima tawaranmu itu. Setelah menyetujui kerjasama tersebut, Satria mulai memberikan informasi kepada Batara mengenai perang Pajajaran dan juga mulai menyusun rencana baru yang telah dikembangkan setelah mengetahui rencana-rencana dari Pajajaran, salah satunya dengan memperbanyak pasukan. Tibalah waktu perang antara Pajajaran dan Majapahit yang bertempatkan di wilayah Tapal dibangun. Bersiaplah untuk kalah Siliwangi. Hahaha. Tidak usah berlama-lama. Pasukan, serang! Berjalannya perang yang cukup lama menimbulkan banyak korban dari Pajajaran karena pasukannya yang tidak seimbang dari kedua kerajaan tersebut. Perang terhenti ketika ada warga desa yang berteriak di tengah perang tersebut. Hentikan! Hentikan semua ini! Apa kalian tidak bisa berpikir dengan kepala dingin? Lihatlah suamiku yang tewas di peperangan ini dan juga warga lainnya yang kehilangan sosok ayah maupun ibu. Bagaimana dengan kelanjutan hidup mereka? Bagaimana dengan anak-anak mereka? Mendengar perkataan warga desa tersebut membuat suasana keheningan. Dulu aku juga kehilangan orang tua karena perang. Prabu Siliwangi pun terdiam, teringat nasihat mendiang orang tuanya untuk menjadi pemimpin yang baik dan bijaksana. Setelah mereka terdiam sesaat, Raden Wijaya pun menyatakan perang selesai dan memutuskan untuk berdamai. Siliwangi, kita sudahi perang ini. Betul apa kata warga desa tadi? Baiklah, aku setuju denganmu dan warga desa itu. Untuk masalah pembagian wilayah, kita bangun saja Watu Tugu sebagai penanda batas kedua kerajaan kita. Sementara itu, kesepakatan antara Batara dan Satria batal karena tidak adanya pemenang dari perang tersebut. Akhirnya, kembalilah kehidupan kerajaan yang harmonis seperti sedia kala.